Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iska Safitri dengan NPM 10060317140. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal UTS Teknologi Kosmetika. Berikut videonya. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja pembersih, yaitu pelarutan, adsorpsi, suspensi atau emulsifikasi, dan mekanik. Mekanisme pembersih yang pertama yaitu pelarutan. Prinsip pelarutan yaitu melarutkan kotoran-kotoran yang kelarutannya sama dengan pelarutnya. Pelarutnya akan melarutkan senyawa atau kotoran yang ingin kita bersihkan, atau dissolve like. Pada pelarutan ini termasuk ke dalam cara tradisional, contohnya mencuci tangan, membasuh muka, tanpa ada bantuan sabun atau bahan apapun, atau hanya menggunakan air saja. Contoh lain yaitu make up remover atau micellar water. Pelarut zat dapat dibagi menjadi dua, yaitu pelarut polar dan pelarut non-polar. Prinsip kelarutan yaitu dissolve like. Maksudnya adalah pelarut akan melarutkan zat yang sifatnya sama dengan seperti pelarut tersebut. Dalam hal ini berarti pelarut polar akan cenderung lebih mudah melarutkan senyawa yang bersifat polar dan begitu pun sebaliknya. Berdasarkan prinsip dissolve like, pelarut polar akan melarutkan zat yang sifatnya polar. Seperti yang kita ketahui bahwa air merupakan senyawa polar yang salah satu ujung molekulnya bermuatan positif dan ujung yang lainnya bermuatan negatif. Sementara minyak merupakan senyawa atau zat yang bersifat non-polar. Mekanisme pembersih yang kedua yaitu adsorpsi atau penyerapan. Pada absorpsi, suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida atau cairan, contohnya seperti minyak, terikat pada suatu padatan dan akhirnya membentuk suatu lapisan film atau lapisan tipis pada permukaan padatan tersebut. Pada absorpsi ini, contohnya yaitu seperti kertas minyak untuk mengangkat minyak di muka. Konsepnya dengan cara diserap. Absorpsi atau penyerapan adalah pembentukan lapisan pada permukaan padatan. Dalam proses absorpsi, ada zat yang terserap pada suatu permukaan zat lain yang disebut adsorben. Mekanisme pembersih yang ketiga yaitu suspensi atau emulsifikasi. Pada suspensi, yang diangkat adalah kotoran padatan, sedangkan pada emulsifikasi, yang diangkat adalah minyak. Pada emulsifikasi dan suspensi, menggunakan surfaktan, di mana akan terjadi proses pembentukan misel. Surfaktan ini dapat meningkatkan daya bersih air, membantu pembasahan kulit, mencegah redeposisi kotoran kembali dengan mengemulsikan, melarutkan, dan mendispersikannya. Surfaktan juga memiliki gugus hidrofilik dan gugus hidrofobik sehingga dapat mempersatukan campuran yang terdiri dari air dan minyak. Molekul surfaktan terdiri dari bagian polar yang suka akan air dan bagian nonpolar yang suka akan minyak. Sifat rangkap ini menyebabkan surfaktan dapat diabsorpsi pada antar muka udara air, minyak air, dan zat padat air, membentuk lapisan tunggal di mana gugus hidrofilik berada pada fase air dan rantai hidrokarbon ke udara, dalam kontak dengan zat padat ataupun terendam dalam fase minyak. Umumnya, bagian nonpolar merupakan rantai alkil yang panjang, atau yang disebut dengan ekor, sementara bagian yang polar mengandung gugus hidroksil dan nampak sebagai bagian kepala surfaktan.
Gugus hidrofilik pada surfaktan bersifat polar dan mudah bersenyawa dengan air, sedangkan gugus hidrofobik bersifat nonpolar dan mudah bersenyawa dengan minyak. Pada suatu molekul surfaktan, salah satu gugus harus lebih dominan jumlahnya. Molekul-molekul surfaktan akan diabsorpsi lebih kuat oleh air dibandingkan dengan minyak apabila gugus polarnya yang lebih dominan. Hal ini menyebabkan tegangan permukaan air menjadi lebih rendah, sehingga mudah menyebar dan fasenya kontinu. Sebaliknya, apabila gugus nonpolarnya lebih dominan, maka molekul-molekul surfaktan tersebut akan diabsorpsi lebih kuat oleh minyak dibandingkan dengan air. Akibatnya, tegangan permukaan minyak menjadi lebih rendah, sehingga mudah menyebar dan menjadi fase kontinu. Penambahan surfaktan dalam larutan akan menyebabkan turunnya tegangan permukaan larutan. Setelah mencapai konsentrasi tertentu, tegangan permukaan akan konstan walaupun konsentrasi surfaktan ditingkatkan. Bila surfaktan ditambahkan melebihi konsentrasi, maka surfaktan mengagregasi membentuk misel. Mekanisme pembersih yang keempat yaitu dengan cara mekanik. Mekanisme pembersih mekanik merupakan cara tradisional dengan cara digosok, disikat, dan termasuk proses pembersihan material atau pengotor yang tidak bisa dibersihkan dengan jenis kosmetik pembersih lain. Pada proses mekanik ini, sel-sel kulit mati di permukaan kulit yang jika tidak diangkat akan menyebabkan kulit menjadi menebal, kusam, dan pori-pori mudah tersumbat sehingga mudah timbul jerawat. Contoh untuk mengatasi ini dengan cara mekanik yaitu menggunakan scrub cream yang mengandung butiran-butiran kasar yang bersifat sebagai pengamplas agar bisa mengangkat sel-sel kulit mati dari epidermis. Di sini terdapat beberapa contoh produk pembersih dari keempat mekanisme pembersih yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu micellar water sebagai contoh dari mekanisme pembersih dengan cara pelarutan. Yang kedua ada oil control film yang merupakan contoh dari mekanisme pembersih dengan cara adsorpsi. Yang ketiga yaitu ada cleanser yang termasuk ke dalam contoh mekanisme pembersih emulsifikasi atau suspensi. Dan yang terakhir ada scrub yang termasuk ke dalam contoh mekanisme pembersih secara mekanik.